bertemu kembali dengan saya, Ibu Esther Feni, dalam video pembelajaran PPKN kelas 10 bab 5. Bab 5 mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada video kali ini secara khusus kita akan mempelajari bab 5 bagian E, yaitu mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjaga persatuan kesatuan bangsa diperlukan peran aktif dari semua pihak, bukan hanya pemerintah atau TNI, tetapi seluruh warga negara Indonesia. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini, kesadaran dari warga negara Indonesia masih perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3, bahkan diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Selain itu, upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1, yaitu pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara, seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari luar, bahkan dari dalam negeri sekalipun. Yang dimaksud ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman terdiri dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, yang terorganisasi, yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan dari luar negeri, diantaranya ialah agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Sedangkan ancaman militer dari dalam negeri dapat berupa pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror dalam negeri, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, dan pengrusakan lingkungan. Selain ancaman, terdapat juga tantangan, hambatan, dan gangguan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Terdapat beberapa landasan hukum bela negara, kalian dapat menyimaknya. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang nomor 1 tahun 1988 tentang ketentuan pokok Hankam Negara, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3, UU RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Segala usaha yang dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Semua usaha tersebut dapat dilakukan di segala bidang. Dalam UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. Yang pertama ialah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang sudah kalian pelajari sejak sekolah dasar dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional. Usaha bela negara yang kedua ialah melalui pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Adapun siswa sekolah menengah
dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, patroli keamanan sekolah, pasukan pengibar bendera, palang merah remaja, dan organisasi sejenis lainnya. Selanjutnya, upaya bela negara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Setiap warga negara juga berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu. Yang terakhir, upaya bela negara yang dapat dilakukan adalah pengabdian sesuai keahlian atau profesi. Jadi, upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Jadi, apapun profesi kalian nantinya, kalian tetap dapat melakukan bela negara dan mengabdi bagi negara kita tercinta. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya.